sehat? Alhamdulillah baik, Bu. Baik ya. Kurang sehat, Bu. Oh, kurang sehat. Wah, kok kayak poso dadi kurang sehat piye to Mas Fadli? Kurang ajar. Kurang kasih sayang, Bu. Kurang kasih sayang. Kudune mantai dulu, Mas. Ke pantai dulu, jadi ini pandangan luas ya toh. Hamparan luas, pandangan macam-macam gitu. Seger, Mas. Usum angin ya, Bu. Usum apa-apa iki lho, usum angin, usum udan, usum warna dikit, lengkap pokoknya belajar. Materinya udah dibaca. Hari ini materinya adalah depresiasi atau penyusutan. Nah, konsepnya adalah tak share anu aja ya, sekalian dilihat ya, saya share PowerPoint-nya nggih. Nah, ada 4 metode di situ. Jadi penyusutan itu sekali lagi adalah pengurangan nilai dari dua aktiva. Aktiva yang berkurang nilai adalah aktiva lancar. Kalau aktiva tetap itu tidak berkurang nilainya. Contohnya aktiva tetap itu misalnya bangunan, rumah, tanah gitu ya. Misalnya kamu punya rumah walaupun rumahmu rusak pun 4 tahun yang akan datang harganya tidak akan lebih sedikit daripada harga sekarang. Kenapa? Kalaupun bangunannya rusak, tanahnya kan harganya naik. Nah, misalnya itu namanya aktiva tetap gitu. Kalau aktiva lancar ya yang biasa memfasilitasi kita untuk menjadi tren itu namanya aktiva lancar. Jadi misalnya kendaraan itu bisa motor, bisa mobil, kemudian HP, kemudian laptop dan sebagainya itu adalah aktiva lancar. Kemudian mesin produksi itu aktiva lancar gitu ya. Nah, ada 4 metode penyusutan di sini. Yang pertama, ada 4 metode penyusutan. Metode yang pertama namanya adalah metode garis lurus, disebutnya SLN. Strike line metode. Nah, metode garis lurus. Namanya saja garis lurus. Kalau garis lurus berarti nanti yang disusutkan, jadi nanti ada aktiva, itu ada nilai aktiva, kemudian ada nilai residu. Jadi nanti beberapa istilah yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah satu nilai aktiva, nanti singkatannya NA, nilai aktiva, kemudian residu. Residu itu nilai sisa. Nilai sisa itu adalah nilai aktiva setelah masa ekonomisnya habis. Jadi kamu bisa mengatakan umur ekonomis, kamu bisa mengatakan masa ekonomis, umur ekonomisnya habis, itu namanya adalah nilai sisa atau nilai residu. Kemudian istilah yang lainnya adalah ada namanya nilai terdepresi atau nilai aktiva yang didepresiasikan. Apa toh nilai aktiva yang didepresiasikan? Yaitu nilai aktiva dikurangi nilai residu. Jadi misalnya nilai aktivanya 1 juta, nilai residunya 200.000. Berarti ya yang disusutkan berarti 1 juta kurangi 200.000. Nah, berarti 800.000. Istilahnya gitu ya. Jadi nanti umur ekonomisnya atau ada istilah namanya umur ekonomis itu TUM, taksiran umur manfaat. Nah, jadi taksiran. Jadi sebenarnya setiap benda itu bisa ditaksirkan umur manfaatnya berapa lama. Nah, kalau ada penggunaan aktiva yang di luar umur manfaat bisa lebih panjang atau bisa lebih pendek. Kalau lebih pendek biasanya karena accident. Jadi misalnya HP Anda harusnya umurnya 3 tahun, baru 3 hari kok sudah rusak mergo tok renang neng laut. Nah, itu tadi ya, namanya accident. Neng renang neng laut ya berarti ora accident ya, kesengajaan. Tapi bisa jadi umurnya harusnya 3 tahun, tapi 4 tahun juga masih bagus. Ya itu karena faktor manusia, kehati-hatian kita sebagai pengguna. Nah, maka untuk metode garis lurus, itu nilai yang disusutkan, jadi nilai yang disusutkan itu dibagi rata atau sama besar sepanjang taksiran umur manfaat. Jadi misalnya taksiran umur manfaatnya 5 tahun, yang disusutkan 800.000, ya sudah, berarti 800.000 dibagi 5. Nah, 800.000 dibagi 5. Itu adalah metode yang pertama, gitu ya. Nah, kemudian nanti metode yang kedua namanya adalah metode jumlah angka tahun. Metode jumlah angka tahun itu sebelum kita mencari depresiasi, maka kita mencari jumlah umur manfaat dulu, SYD-nya dicari dulu. Jadi sum of the year digit-nya dicari dulu. Cara mencarinya seperti kita mencari jumlah di dalam deret aritmatika. Nah, jadi rumusnya adalah N
dibagi 2, N dibagi 2 dikalikan 1 plus UN. Jadi misalnya umur manfaatnya 5 tahun, kita anggap N-nya adalah 5. Kalau N-nya 5, maka SN-nya adalah N dikalikan N plus 1 dibagi 2. Nah, rumusnya ada di situ, sudah saya kasihkan di materi saya, ada rumusnya kayak gitu. Itu kemudian untuk metode yang kedua ini, maka besarnya depresiasi tiap periode berbeda. Jadi depresiasi itu bisa periodenya tahunan, bisa periodenya 6 bulanan, bisa periode 3 bulanan, tergantung nanti pada saat Anda ketemu soalnya kayak apa gitu ya. Jadi kita akan namakan periode aja. Jadi 1 periode, 2 periode dan sebagainya. Untuk metode jumlah angka tahun, depresiasi yang pertama nilainya paling besar. Nah, kenapa nilainya paling besar? Kemudian depresiasi kedua menurun, semakin lama depresiasinya semakin menurun. Itu untuk metode jumlah angka tahun, karena depresiasi yang pertama besarnya adalah N dibagi S. Nah, N dibagi S. N itu sekali lagi adalah banyaknya taksiran umur manfaat. Misalnya taksiran umur manfaatnya 5, ya berarti N-nya 5 gitu. Jadi N dibagi S dikalikan NA min residu. Jadi dikalikan nilai terdepresinya. Kemudian depresiasi tahun kedua atau depresiasi pada periode kedua adalah N-1, berarti kan berkurang toh, dibagi S dikalikan NA min R. Jadi yang selalu berubah hanya pembilangnya, berarti pertama N, tahun kedua N-1, tahun ketiga N-2, tahun keempat N-3. Sedangkan penyebut sama pengalinya adalah sama, maka hasilnya pasti menurun. Nah, jadi sekali lagi untuk metode jumlah angka tahun itu depresiasinya paling banyak terjadi pada tahap pertama, tahap kedua lebih rendah lagi, tahap ketiga lebih rendah lagi, dan seterusnya. Demikian juga untuk metode yang ketiga adalah metode saldo menurun ganda, double declining balance, metode DDB. Nah, untuk metode saldo menurun ganda, diingat baik-baik, nah, metode ini adalah satu-satunya metode yang tidak mempertimbangkan adanya residu. Artinya adalah semua nilai aktivanya disusutkan. Jadi kalau metode yang lain yang disusutkan itu adalah nilai aktiva dikurangi residu, sedangkan untuk metode saldo menurun ganda, semua nilai aktivanya disusutkan. Berarti semua nilai aktiva dianggap sebagai nilai terdepresi atau nilai yang didepresiasikan. Nah, kemudian untuk metode ini besarnya penyusutan menggunakan prosentase penyusutan. Di materi saya sudah ada kalau Anda sudah baca. Materi penyusutannya apa? Prosentase penyusutannya adalah 100% dibagi N. Sekali lagi, N itu adalah lamanya taksiran umur manfaat dikalikan dengan 2. Jadi misalnya gini, umur manfaatnya adalah 5 tahun, nah maka prosentase depresiasinya adalah 100 dibagi 5 dikalikan 2, gitu ya. Nah, nanti besarnya prosentase penyusutan setiap tahun sama. Saya bilang besarnya prosentase loh, tetapi karena yang disusutkan adalah menurun, jadi nominal yang disusutkan menurun, maka walaupun prosentasenya sama, hasilnya pasti berbeda. Berbedanya kenapa? Kalau yang disusutkan menurun, hasilnya pasti juga menurun, kan gitu. Jadi misalnya aktivanya harganya 1 juta. Besar penyusutannya adalah 10%. Maka penyusutan pada tahap pertama adalah 10% dikalikan dengan 1 juta, maka ketemunya adalah 100.000. Maka nanti untuk periode kedua, besarnya penyusutan tetap 10%, cuman yang disusutkan bukan 1 juta, tapi sudah 1 juta dikurangi dengan 100.000. Berarti yang disusutkan besarnya sudah menjadi 900.000. Nah, padahal 90
900.000 dikalikan dengan 10% itu ketemunya hanya 90.000. Nah, makanya dikatakan bahwa walaupun besarnya prosentase penyusutan sama, tetapi karena yang disusutkan adalah saldo menurun atau besarnya berkurang, maka hasil penyusutannya juga berbeda, mestinya menjadi lebih sedikit gitu. Oke. Kemudian metode yang keempat, metode yang keempat namanya adalah metode produksi atau metode unit produksi. Artinya adalah besarnya penyusutan itu sebanding dengan besarnya produk yang dihasilkan. Untuk metode unit produksi ini biasanya yang disusutkan adalah mesin produksi. Jadi semakin banyak produk yang dihasilkan oleh mesin produksi, maka penyusutannya semakin banyak. Tetapi kalau mesinnya tidak berproduksi, berarti juga tidak terjadi penyusutan. Kalau yang diproduksi sedikit, penyusutannya juga sedikit. Maka di materi saya juga sudah ada bahwa metode unit produksi itu rumusnya adalah, atau besar penyusutan rumusnya adalah produk yang dihasilkan dibagi taksiran kemampuan produksi. Kalau yang lain pembaginya adalah taksiran umur manfaat, tapi itu adalah taksiran kemampuan produksi. Jadi sebuah mesin itu sudah ada taksirannya kira-kira dia mau bekerja selama berapa itu ada. Jadi namanya adalah TKP, taksiran kemampuan produksi, dikalikan dengan nilai aktiva dikurangi residu. Jadi sekali lagi, untuk tiga metode itu yang disusutkan adalah nilai aktiva dikurangi residu, tetapi ada satu metode yaitu saldo menurun ganda, itu adalah semua aktiva disusutkan. Artinya begini, nanti kalau Anda ketemu soal, di situ dicantumkan residu, tetapi metodenya diminta saldo menurun ganda, maka residunya diabaikan. Nah, nggak usah tanya, terus fungsinya dimunculkan apa, Bu? Fungsinya ya mengecoh kamu itu, ngerti pora, nah itu tidak digunakan gitu ya. Oke, di materi saya sudah ada. Ini malah penghitungannya. Nah, nih contoh 1, 2. Contoh, nah padahal dari contohnya sudah ada, tapi kalau misalnya mau saya praktekkan menghitungnya, dipraktekkan menghitungnya boleh ya, oke ya. Kita mulai dari PowerPoint yang ketiga, contoh soal. Artinya dari situ nanti Anda biar bisa praktek langsung. Jadi seperti itu cara mengerjakannya seperti apa gitu ya. Jadi itu contoh PowerPoint ketiga itu contoh 1 sama contoh 2 itu sudah lengkap 3 metode. Gitu ya. Oke, jadi buatan buka Excel ya. Ini kalau layar saya tak jadikan satu begini, kelihatan nggak? Excelnya buatan kelihatan nggak, Nak? Excelnya buatan kelihatan nggak? Enggak, Bu. Oh, enggak. Belum. Udah. Tak share dulu Excelnya. Soalnya kamu buka masing-masing, ya. Soalnya kamu buka masing-masing, buatun nge-share Excel ya, Nak ya. Baik, Bu. Buatun share Excel. Oke, saya share Excel dulu. Jadi ini sudah muncul. Sebentar. Tak share Excel dulu untuk mengerjakan soal itu. Oke. Anda sambil melihat soalnya, soal di PowerPoint 3. Jadi kita ngerjakan 2 soal itu aja, kamu sudah ngerti semuanya itu harusnya. Jadi ngerti 3 metode, 3-3-nya. Oke. Yang pertama, dilihat soal yang pertama. Soal pertama, soal 1. Diketahui sebuah aktiva senilai 1 juta rupiah. Berarti itu adalah nilai aktiva. Berarti Anda boleh mengatakan nilai aktiva besarnya adalah 1 juta. Ini nilai aktiva diketahui 1 juta. Kemudian umur ekonomis diperkirakan 5 tahun. Umur ekonomis itu taksiran umur manfaat. Kita menamakan sebagai N. N-nya adalah 5 tahun. N-nya adalah 5 tahun.
Kemudian nilai sisa itu R atau residu. Nilai sisa adalah 10%. 10% menghitungnya dari mana? Menghitungnya dari nilai aktiva. Jadi kalau diketahui residunya 10%, 5%, 15%, 20%, dan seterusnya, maka menghitungnya adalah dari nilai aktiva. Berarti 5% dari nilai aktiva, 5% NA. Boleh kita hitung langsung. Berarti dia adalah 5% dikalikan dengan 1 juta. Dikalikan dengan 1 juta. 5% dikalikan dengan 1 juta. Oke, ketemunya berapa nak kalau 5% dari 1 juta? 50.000. Gitu kan? Karena kalau 10%-nya kan 100.000 toh, 50.000. Oke, pertanyaannya sekarang adalah hitunglah depresiasi per tahun dengan metode SLN, SYD, dan DDB. Oke, kita mulai dari metode yang pertama. Metode yang pertama adalah metode SYD itu apa? Straight line, ya toh? Berarti metode garis lurus. Ingat, rumus metode garis lurus itu adalah depresiasi per tahun rumusnya. Depresiasi per tahun. Per tahun rumusnya adalah, rumusnya apa nak? Depresiasi garis lurus rumusnya adalah, ingat, nilai yang disusutkan itu adalah nilai aktiva dikurangi dengan residu dibagi dengan N. Oh, N-nya N kecil, bagi N. Oke, berarti besarnya penyusutan per tahunnya kita bisa hitung. Berarti 1 juta dikurangi, residunya ketemu berapa tadi? Oh, subhanallah, ini tadi residunya, sorry nak, residunya di situ 10% kok, bukan 5% ya. Di sini, sorry, di sini yang diketahui keliru. 10%. 10 kok ya iso 5 toh, Bu. 10 ya nak ya. Kalau 10 berarti berapa? 100.000. Nah, 100.000 nggih, gini nggih, alah malah pokean. Oke, 100.000. Oke, berarti kita hitung depresiasi per tahunnya adalah 1 juta dikurangi 100.000 dibagi dengan N-nya adalah 5. Oke. Depresiasinya ketemunya setiap periode. Nah, depresiasinya ketemunya setiap periode. Depresiasi ketemunya setiap periode. Oke, depresiasinya ketemunya setiap periodenya adalah 180.000. Dilihat, periodenya ketemunya adalah 180.000. Oke, ketemunya 180.000. Ketemunya 180.000. Saya buang aja nolnya. Oke ya, jadi setiap satu periode atau setiap 1 tahun ketemunya adalah 180.000. Maka kalau Anda diminta membuat tabelnya, tabelnya akan ketemu tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, sampai tahun kelima. Maka tabelnya kita saat membuat tabel berarti adalah tahun ke berapa, misalnya tahun ke 1, kedua, kemudian depresiasi per tahun. Nah, kemudian akumulasi itu jumlah ya, akumulasi depresiasi ya, akumulasi depresiasi. Kemudian yang kolom berikutnya adalah nilai sisa. Nilai sisa pada setiap periodenya nanti bisa kita lihat begini. Karena 5 tahun, maka kita butuhnya 5 baris saja. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, saya buatkan begini. Udah, saya buatkan begini. Nah,
Oke, saya buatkan dulu, Kak. Posisikan di tengah. Oke, tahunnya ada 5, berarti tahun pertama, tahun kedua, kemudian tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima. Oke, nah diingat sekali lagi, untuk ini, untuk metode garis lurus, setiap periode ya, setiap periode besarnya depresiasi sama. Tadi kita sudah menghitung bahwa setiap tahun depresiasinya adalah 180.000. Berarti 180.000. Ois. Ini tak buat komanya hilang aja ya. Oke, 180.000, maka ini 180.000. Di sini juga 180.000. 180.000. Di sini juga 180.000. Oke, berarti 180.000. Oke, begini. Nah, akumulasi depresiasi artinya pada tahun pertama besarnya atau total depresiasi berapa? Kan baru sekali ya, berarti 180.000 aja, kan gitu. Kalau tahun kedua akumulasi depresiasinya berapa? Ya berarti 180.000 kali 2 toh. 180.000 kali 2 karena ada 2 kali. Ya sudah, berarti 180.000 tambah 180.000 gitu kan? Di ini ditambahkan dengan ini gitu, ditambahkan dengan kedua. Kalau yang ketiga berarti besarnya depresiasi adalah akumulasi depresiasi kedua ditambah depresiasi ketiga. Begini. Kemudian di sini juga akumulasi 4 tahun, berarti ya 180.000 kali 4. Nah, di sini ya berarti total depresiasinya adalah 180.000 dikalikan 5. Jadi depresiasi tahun pertama ditambah tahun kedua ditambah tahun ketiga dan seterusnya. Kemudian kolom di sini namanya nilai sisa. Nilai sisa itu adalah nilai aktiva dikurangi total depresiasi atau dikurangi akumulasi depresiasi. Berarti di sini kan 1 juta dikurangi akumulasi depresiasinya kan sini kan. Di sini aja toh kalau tahun pertama maka besarnya ini kan gitu. Gitu ya. Nah, coba sisanya kalau saya copy rumusnya mau nggak? Oke, begini. Oke, hasilnya. Jadi, kalau nilai sisa itu adalah nilai aktiva dikurangi akumulasi depresiasi pada tahun itu. Jadi, kalau nilai sisa pada tahun pertama, yo berarti 1 juta dikurangi 180.000. Pada tahun kedua berarti 1 juta dikurangi 360.000 kan ketemunya 640.000 dan seterusnya gitu. Itu jadi bagaimana cara mengisi kotaan itu seperti itu. Ingat sekali lagi karena dia metode garis lurus, maka penyusutan setiap tahunnya adalah sama. Oke, seperti itu ya. Terus kita lihat sekarang soal berikutnya, pertanyaannya adalah pertanyaannya apa? Pertanyaannya apa berikutnya? Metode apa? SYD. What's the meaning SYD? SYD adalah metode SYD apa? Jumlah angka tahun, sum of the year digit. Berarti oke, gunakan istilah bahasa Indonesia. Yang B, nah yang B adalah di situ di materinya buat itu sudah ada sih sebenarnya, cuman kita ulangi bagaimana membuatnya gitu ya. Metode jumlah angka tahun. Jumlah angka tahun. Nah, kalau jumlah angka tahun sekali lagi pertama kali yang dicari namanya adalah S. Oke, saya kasihkan di sini. S itu JAT, istilahnya adalah JAT, jumlah angka tahunnya, S-nya. Rumusnya apa? Rumusnya apa? Seperti rumus penjumlahan pada barisan aritmetika. Berarti kalau 5, kalau N-nya 5 itu berarti kan istilahnya ada tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima, kan gitu toh? Berarti sebenarnya kita bisa menjumlahkan ini 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5. Seperti itu sebenarnya. Cuman kan nggak mungkin kita menghitung seperti itu manakala nanti taksiran umur manfaatnya umurnya 100 tahun, kan tidak mungkin seperti itu kan. Nah, maka ada namanya rumus JAT-nya. Coba kalau 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 jumlahnya berapa? 15 toh. Nah, tetapi di situ kan ada rumusnya. Rumus JAT itu apa? Coba nanti hasilnya sama enggak? Rumus JAT itu adalah apa? N dikalikan N plus 1
dibagi dengan 2. Kan gitu toh? Oke, kita lihat. Oke, N-nya kok gede cilik. N itu taksiran umur manfaat sekali lagi. Kita lihat N-nya adalah, kita lihat, berarti N-nya adalah 5. Maka dia adalah 5 dikalikan 5 plus 1 dibagi dengan 2. Dibagi dengan 2. Oke. Ketemunya juga 15 gitu. Jadi rumusnya adalah N dikalikan N plus 1 dikalikan N plus 1 dibagi 2. Jadi nanti kalau tahun manfaatnya, jadi umur manfaatnya panjang misalnya gitu, misalnya 100 tahun, ya berarti kan nanti 100 dikalikan 101 ditambah 2. Gitu ya. Nah, ingat JAT-nya adalah 15. Ingat, JAT-nya adalah 15. JAT itu S-nya 15. Padahal, ya toh, padahal depresiasi pada tahun pertama adalah, ya, depresiasi pada tahun pertama adalah, apa depresiasi pada tahun pertama? Rumusnya apa? Depresiasi pada tahun pertama rumusnya adalah N dibagi S, gitu kan? Nah, semuanya adalah N dibagi S. N dibagi S dikalikan nilai yang disusutkan. Oke, kita lihat rumusnya depresiasi. Nah, depresiasinya kalau ini beda-beda. Jadi, ada depresiasi pada tahap pertama. Depresiasi tahap pertama itu rumusnya adalah N dibagi S dikalikan dengan NA min R. Oke, ini depresiasi pada tahun pertama. Kemudian depresiasi pada tahap kedua, itu adalah N-1 dibagi dengan S, ya. S itu jumlahnya tadi. Oke, S-nya tak buat S besar aja. S, kemudian pengalinya tetap sama, dikalikan dengan NA min R. Seperti ini. Oke, depresiasi pada tahun ketiga, adalah N min 2. N min 2 dibagi dengan S, dikalikan pengalinya sama adalah NA min R. Itu, oke. Kemudian depresiasi pada tahap keempat atau tahun keempat adalah, berarti analogi nak, berarti N min berapa dilihat. Kalau tahap pertama N pembilangnya, tahap kedua N min 1, tahap ketiga N min 3, berarti tahap keempat adalah N min 3. Oke, N min 3 dibagi S. Oke, sekali lagi S-nya saya buat besar. Kemudian dikalikan dengan NA min R. Oke, berarti depresiasi pada tahun kelima besarnya adalah N min 4. Ya. Nah, terakhir ini N min 4 dibagi dengan S dikalikan dengan NA min R. Oke, ini adalah rumus-rumusnya. Saya buat dulu, ini S-nya saya ganti besar. S-nya S itu JAT-nya, ya. S itu JAT-nya, gitu. Maka kalau mau dibuat seperti ini tadi bisa. Ini saya copy aja kotaknya, nanti tinggal isinya yang berbeda. Kita lihat, saya cuma ngopi kotaannya aja kok. Saya ngopi kotaannya saya copy di sini. Gitu ya. Cuman isinya saya, oke. Nah, kita isi. Ingat, depresiasi pada tahun pertama itu apa? N-nya berapa ini tadi, nak? N-nya berapa? 5. Oke. JAT-nya berapa? 15. Gitu kan? Ibu. Dikalikan dengan 1 juta. 1 juta min Kurangi 100.000. Oke. 100.000. Anda boleh langsung mencet 900.000 boleh gitu ya. Oke. Ini penyusutan tahun pertama besarnya adalah 300.000. Ya, 300.000. Kemudian tahun kedua
N-1, N-nya 5. Kalau dikurangi 1 berarti berapa, Pak? 4, ya kan? 4 dibagi 15, oke. Dikalikan dengan, boleh langsung Anda mencetnya 900.000 boleh. Gitu, 900.000 begini. Ya, jadi penyusutan tahun pertama 300.000, tahun kedua 204.000. Jadi kelihatan toh kalau besar penyusutannya menurun kan? Tahun pertama paling besar, kemudian tahun ketiga berarti N-2. Berarti 5-2 berarti 3, dibaginya adalah 15, dikalikannya adalah 900.000. Oke, seperti ini. Tahun keempat berarti N-3, berarti 5-3, berarti 2, gitu ya. 2 dibagi dengan 15, 2 dibagi 15, dikalikan pengalinya adalah 900.000. Ingat, 900.000 itu adalah nilai yang disusutkan atau yang didepresiasikan, yaitu 1 juta dikurangi tadi residunya adalah 100.000. Oke, sekarang penyusutan tahun kelima berarti N-4, berarti 5-4 berarti 1, berarti ini adalah, belum pakai sama dengan, berarti 1 dibagi 15 dikalikan dengan 900.000. Oke, rumusnya begini. 900.000. Subhanallah. Yes. Oke, yes. 900.000. Nah, ingat besarnya ini, Nak. Besarnya ini. Nah, besarnya ini. Maka kan kita bisa menghitung akumulasi depresiasi toh. Tahun pertama akumulasi depresiasinya berapa? Ya berarti 300.000, kan baru sekali. Kemudian tahun kedua berapa? Ya berarti 300.000 tambah 240.000. Nah, tambah 240.000. Kemudian tahun ketiga berapa? Ya berarti 300 tambah 240 tambah 180 kan? Nah, berarti ngambil aja di sini ditambahkan ini. Oke, di sini. Kemudian depresiasi pada tahun, jumlah depresiasi pada tahun keempat itu ya berarti depresiasi tahun pertama tambah depresiasi tahun kedua tambah depresiasi tahun ketiga tambah depresiasi tahun keempat, kan gitu. Itu adalah akumulasinya. Nah, kalau saya pakai Excel, tambahkan aja di sini. Kemudian yang ada di sini berarti total depresiasi selama 5 tahun toko doae, berarti tahun pertama sampai tahun kelima dijumlah gitu. Itu adalah total atau akumulasi depresiasi. Oke, berarti kelihatan pada depresiasi tahun kelima akumulasinya atau totalnya adalah 900.000. Terus nilai sisa itu sekali lagi adalah nilai aktiva dikurangi akumulasi depresiasi. Kalau baru tahun pertama baru ada 1 depresiasi, ya berarti nilai sisanya adalah nilai aktiva dikurangi depresiasi tahun pertama. Kemudian kalau tahun kedua nilai sisanya adalah ya berarti nilai aktiva dikurangi depresiasi tahun pertama dikurangi depresiasi tahun kedua. Atau dengan istilah lain nilai aktiva dikurangi akumulasi depresiasi pada tahun tersebut. Berarti kalau ini 1 juta dikurangi dengan akumulasinya di sini kan. Oke. Nah, maka tabelnya begini. Oke, itu adalah metode jumlah angka tahun. Sekali lagi, metode jumlah angka tahun sebelum mencari besarnya nilai depresiasi, maka kita mencari JAT-nya dulu, jumlah angka tahunnya dulu. Atau istilahnya S, yaitu kita menjumlahkan angka-angka pada tahun taksiran umur manfaat. Nah, kemudian kalau sudah ketemu, maka depresiasi pada tahun pertama adalah N per S dikalikan dengan nilai yang disusutkan. Nilai yang disusutkan, kalau di JAT di materinya Buatun sebut sebagai poin. Poin itu adalah nilai yang disusutkan, yaitu nilai aktiva, nilai aktiva dikurangi nilai residu itu nilai yang disusutkan. Oke ya. Sudah paham untuk metode itu, untuk metode jumlah angka tahun? Nah, sekarang kita hati-hati masuk ke metode yang ketiga. Metode yang ketiga, metodenya namanya adalah DDB. DDB itu adalah metode saldo menurun ganda. Metode saldo menurun ganda. Ingat yang saya bilang tadi,
Kalau untuk metode JAT, jumlah angka tahun, nah metode JAT atau metode ini saya kasih namanya adalah JAT, metode JAT. Kalau untuk metode JAT, pertama kali yang dicari adalah JAT-nya atau S-nya. Untuk metode saldo menurun ganda, pertama kali yang dicari adalah besarnya prosentase depresiasi. Persentase depresiasi itu rumusnya adalah 100% dibagi dengan N, 100% dibagi dengan N. Oke, oh ini harusnya saya kurungi dulu ya. Dibagi dengan N. Oke, kemudian baru dia dikalikan 2. Baru dia dikalikan dengan 2. Oke, dikalikan dengan 2. Oke, berarti kita cari besarnya persentase depresiasi. Besarnya persentase depresiasi. Nah, nanti tak tulis 100% enggak muncul ya, gini aja. Persen dia adalah 100%. 100% dibagi dengan berapa? N-nya berapa? 5, gitu kan? Dibagi 5 dikalikan dengan 2. Dibagi 5 dikalikan dengan 2. Ketemunya 0,4 atau 40%. Oke, ketemunya 0,4 atau 40%. Oke, saya tulis di sini. Oke, ketemunya 40%. Jadi ini saya tulis, ini adalah 40%. Oke ya, 0, berarti artinya adalah setiap periode besarnya penyusutan adalah 40%. 40%. Tetapi ingat, karena saldonya menurun ganda, maka besarnya penyusutan nanti hasilnya akan berbeda walaupun dengan persentase yang sama. Oke, kita lihat bagaimana membuat nilai depresiasi dengan metode ini. Saya cuma ngambil ini aja kok kotaknya, nanti angkanya tak buang. Tapi di sini kotaknya saya ambil ini ya. Oke, saya buang di sini, saya buang dulu. Ingat nak, depresiasi setiap tahunnya adalah 40% dari nilai aktiva. Ingat ya, kalau metode ini pengalinya adalah nilai aktiva. Semua nilai aktivanya disusutkan. Berarti penyusutan pada tahun pertama besarnya berapa? 40% dikalikan dengan semua nilai aktiva, berarti 1 juta disusutkan. Pengalinya 1 juta. Oke, berarti besarnya adalah 400.000. Kita ngisinya nggak bisa ke bawah, ngisinya ke sini, ke kanan. Kalau untuk tabel ini kita tidak bisa ngisi ke bawah seperti tabel sebelumnya, tapi kita ngisinya ke kanan. Kenapa? Karena nilai sisa di sini nanti akan kita gunakan untuk menghitung depresiasi di sini. Gitu ya. Akumulasi depresiasinya ya berarti 400.000. 400.000 karena baru pertama. Nilai sisanya berapa? Ya nilai sisanya berarti kan 1 juta dikurangi akumulasi depresiasi toh di sini kan. Oke. Yes, berarti ini. Oke, seperti ini. Nah, berarti untuk mencari besarnya depresiasi pada tahun kedua itu menggunakan nilai sisa ini loh, Nak. Oke ya. Berarti isinya adalah 40%, ingat besarnya selalu sama, 40% dikalikannya berarti ini sisa di sini, Nak. Ya di sini ya. Oke, hasilnya begini. Berarti di sini apa? Akumulasi depresiasi. Akumulasi depresiasinya berarti depresiasi pertama ditambah depresiasi kedua. Oke, saya buat rumusnya, tak buat aja. Oke, seperti ini. Kemudian depresiasi pada tahun ketiga adalah besarnya tetap sama sekali lagi 40%, tapi pengalinya adalah nilai sisa pada tahun kedua. Diambil ini. Oke, berarti besarnya sekian. Nah, kemudian akumulasi depresiasinya adalah ya total depresiasi 3 tahun. Berarti 1 tambah 2 tambah 3. Sebenarnya dari sini begini. Kemudian ingat yang keempat besarnya tetap sama 40%, tetapi ingat pengalinya saldonya menurun, sekarang tinggal 216, maka besarnya 86. Nah, akumulasi depresiasinya berarti ya depresiasi 4 tahun. Berarti ini ambilnya sekian. Nah,
Kemudian di sini depresiasi kelima adalah tetap ingat bobotnya tetap 40%, cuman pengalinya kan berbeda. Saldo menurunnya. Seperti ini. Oke. Berarti total depresiasinya berarti total depresiasi selama 5 tahun. Oke. Nah, ini adalah metode saldo menurun ganda. Di materi Anda sudah ada loh besarnya mencarinya seperti apa ada. Berarti untuk mencari yang apa? Depresiasi per tahunnya berarti itu Bu, apa? Persentase dikali nilai sisa. Untuk cari akumulasi nilai sisa pada tahun itu. Jadi gini Mas Fajar, kalau mencari ingat mencari depresiasi pada tahun keberapa? Berarti nilai sisa tahun sebelumnya. Jadi misalnya mencari depresiasi tahun kedua, berarti persentase depresiasi dikalikan nilai sisa tahun pertama, gitu toh. Kalau mencari depresiasi tahun keempat, berarti sisanya adalah sisa tahun ketiga, gitu loh. Jadi sisa sebelumnya. Kalau yang tahun pertamanya berarti yang depresiasi pertama kan 400 ribu. Kalau tahun pertama yang dikalikan semua nilai aktifan oleh kan tadi sudah dibilang. Jadi kalau depresiasi untuk metode saldo menurun ganda itu kan tidak mengenal residu ya toh. Berarti semua nilai aktifannya disusutkan. Berarti kalau penyusutan tahun pertama pengalinya adalah nilai aktiva. Tetapi tahun kedua adalah nilai sisa pada tahun pertama. Kalau depresiasi tahun keempat berarti nilai sisa tahun ketiga gitu loh. Nah makanya kalau ini metode ini tidak bisa dicari satu persatu. Misalnya langsung mencari depresiasi tahun kelima nggak bisa Le. Karena untuk mendapatkan depresiasi tahun kelima berarti kan harus tahu nilai sisa tahun keempat anak. Nah padahal nilai sisa tahun keempat itu bisa dicari kalau kita tahu nilai sisa tahun ketiga. Nilai sisa tahun ketiga bisa dicari kalau nilai sisa tahun kedua ada kan gitu toh nak. Nah, jadi kalau metode ini garapnya memang harus satu-satu, nak. Metode saldo menurun ganda. Oke, nanti diulang-ulangi lagi lebih dipahami. Oke, kita lihat soalnya untuk soal kedua, biar tahu bagaimana mencari soal kedua. Soal kedua dari soal satu maksudnya dari soal kita ini gitu loh, nak. Dari soal satu, soal kita ini, subhanallah, sudah ada peringatan kalau, ya, nggih, sudah peringatan kalau waktunya habis, tapi kita bahas ini 4 menit cukup kok, 4 menit. Nah, maksudnya untuk soal nomor 2 itu kan dari soal nomor 1, jika penyusutan dengan metode produksi dengan estimasi produksi secara berurutan adalah 40.000, 25.000, 200.000, 10.000 dan 5.000, hitunglah depresiasi per tahun. Pertanyaannya kan begitu toh. Kita diminta depresiasi per tahunnya. Nah, oke. Berarti kita bisa melihat atau kita bisa membuat tabelnya dulu ya. Kita bisa membuat tabelnya dulu. Tabelnya seperti apa? Berarti untuk soal kita bahas soal kedua nggih. Kita bahas soal kedua pada PowerPoint ketiga. Kita cari dulu berarti tahun. Pakai ini aja, pakai tabel ini aja. Cuman nanti berarti nanti ada insert produksi ya nak ya. Ada ya sudah berarti gini aja. Copy soal kedua, paste. Ya. Pada tahun pertama, gini aja. Produksinya kita tambahkan di sini nggak apa-apa. Produksinya kita tambahkan di paling kanan gitu. Di situ disebutkan kalau produksi pada tahun pertama adalah 40.000. 40.000. Ini belum dibuat kotak, kemudian belum di sini. 40.000. Yang kedua produksinya adalah 25.000. Tahun ketiga berapa? 20.000 nggih. Tahun keempat produksinya adalah 10.000. Tahun kelima produksinya adalah 5.000. Kita lihat. Nah, kita lihat total produksinya, nak. Maka ini namanya TKP. Total produksinya ternyata ini loh. Tak kasih miring, tor merah deh. Tak kasih miring, tor merah, tebal. Miring aja. Kenapa malas gue? Ya, tak kasih miring aja. Ya totalnya 100.000 nak. Nah,
Maka untuk depresiasi tahun pertama itu berarti banyaknya produksi dibagi dengan totalnya ini berapa? 100.000 dikalikan nilai aktiva min residu. Dikalikan nilai aktiva min residu. Ingat ya, berarti kalau dibuat satu-satu berarti ini berapa? 40.000. 40.000 dibagi 100.000, oke. Dikalikan dengan pengalinya berapa tadinya? Langsung aja ya. Nilai aktiva 900.000. 900.000 ya? Nilai aktiva min residu, nggih. 900.000 ya Mas Fajar ya. Berarti kalau sekarang sudah tetap menggunakan residu, nggih. Ingat sekali lagi yang tidak memperhitungkan residu hanya metode yang ketiga. Oke, ini nilainya ketemu begini. Kalau saya ambil gini aja. Ketemu, sorry, kalau yang ini berarti di sini Nak. Ini kan dibaginya tetap pembaginya ikutinnya ditulis kok ini 100.000. Oke, biar bisa di copy begini toh. Makanya 900.000 ya Nak. Coba begini. Kurang kurungan. Oke, kurang kurungan. Oke, berarti begini. Coba kalau rumusnya ini tak pakai karena tadi ngambilnya gini bisa. Oke, nah seperti ini. Jadi ini ketemunya adalah 400.000 dibagi 100.000 dikalikan 900.000. Kalau ini ketemunya dari sini 25.000 dibagi 100.000 dikalikan gitu kan. Nah, akumulasi depresiasi berarti ya ini sama dengan ini. Ini sama. Kalau ini berarti kan sama kok, cara menjumlahnya itu sama. Di materinya buatan ada semua kok itu Nak. Di materinya nanti Mbak dipraktekkan, membaca sambil dipraktekkan dihitung-hitung dewe gitu, pasti bisa. Kemudian di sini berarti jumlahnya ini, oke. Nah kalau di sini berarti jumlahkan jus begini, oke. Nilai sisa, nilai sisa itu adalah nilai aktiva 1 juta dikurangi akumulasi depresiasi, oke. Nah tabelnya ketemunya begini. Coba lihat. Nah, coba kita bandingkan dulu. Nilai sisa pada tahun terakhir atau tahun kelima karena manfaatnya 5 tahun. Ini nilai sisanya pada tahun kelima berapa? 100.000 ya. Sama. Metode pertama. Metode kedua 100.000. Metode ketiga 77.000. Metode keempat, metode keempat juga 100.000. Iya, jadi kalau yang memperhatikan nilai residu gitu, nanti nilai residunya yaitu semua yang sudah ditulis itu pasti residunya itu. Tetapi kalau saldo menurun ganda karena tidak memperhitungkan residu, maka residunya bisa berbeda dengan 3 metode yang lain, gitu ya. Oke, presensi kita ternyata sudah nutup loh. Nanti dipelajari sendiri materi itu, sambil ngorek-orek sendiri gitu, gitu ya Nak ya. Nah kemudian minggu depan sama minggu depannya berarti mulai tanggal 19 sampai 1 Mei itu kita jadwalnya adalah UTS, berarti kita off tidak belajar 2 minggu 2 minggu, maka ketemunya lagi nanti minggu pertama bulan Mei. Kita mulai belajar tanggal 3 berarti karena kita tanggal 3 berarti baru ketemunya lagi tanggal 3. Oke Nak, terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu tanggal 3 Mei berikutnya. Mohon maaf lahir dan batin. Selamat menjalankan ibadah puasa. Mudah-mudahan puasa kita lancar dan menjadi berkah dalam hidup kita. Gitu nggih. Mohon maaf atas kesalahannya buatan selama ini ya Nak ya. Lahir batin juga Ibu. Nggih, pokoknya sekosong-kosong ya. Nah, kosong-kosong supaya puasa kita suci jadi terbaik dalam hidup. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu, itu Excelnya boleh di-share tidak Bu? Itu. Waalaikumsalam.